Balai Warga RT 10 RW 14 Perumahan Alam Tirta Lestari. Bersebelahan lokasinya dengan Masjid Al Muhajirin, Perumahan Alam Tirta Lestari, Pagelaran Ciamas. Guys, Pak Asep. Waalaikumsalam, nih warga nih udah hadir nih. Tuh, Pak. Waalaikumsalam. Dan ini adalah lokasi tempat penghitungan suara pemilihan ketua RT 10 RW 14 periode 2022-2027. Ini kotak suaranya yang siap untuk dihitung. Ini satu kandidat yang sudah hadir pada hari ini, Pak Tamsil. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada kami. Pada hari ini kita penghitungan suara pemilihan RT. Mudah-mudahan lancar, aman, dan kondusif. Tapi saya yakin ini satu demokrasi buat kita, khususnya RT 10. Mudah-mudahan ini menjadi contoh buat RT yang lain, khususnya RW 14. Merdeka! Merdeka! Siap menang ya Pak ya? Siap. Kalah siap nggak Pak? Kalah siap. Ya, ya. Harus konsekuensi. Pokoknya demokrasi ditegakkan ya. Tegakkan. Terima kasih. Ini juga dari RT 8 menyaksikan ya sebagai Bapak RT-nya. Ya, gimana Pak tanggapannya Pak? Ini Pak RT 8 ya. Pak siapa Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat ya, dari RT 8 tetangga RT 10 ya. Iya betul, dia ikut menyaksikan juga. Ikut menyaksikan. Lancar ya. Amin. Pak Rahmat luar biasa. Semangatnya itu loh Pak yang buat kita jadi motivasi. Ibu-ibunya juga udah menyiapkan konsumsi ini untuk warga yang hadir menyaksikan penghitungan suara pada hari ini. Makasih ibu-ibu ya. Nah ini kandidat yang kedua nih Pak Bambang ini. Gimana Pak kira-kira? Kira-kira Pak hari ini penghitungan suara? Kalau untuk suara sih mudah-mudahan saya kalah Pak. Mudah-mudahan saya kalah. Mudah-mudahan saya kalah. Jangan menang. Ibunya kompak. Ibu saya kalau sudah terus nggak mau. Gimana caranya di DR? Wah, berarti Pak Bambang siap kalah ya? Ya, mau kalah Pak. Siap kalah ya? Saya jadi ajudannya Pak Heru aja. Kalau menang alhamdulillah ya. Jangan juga, jangan. Berarti warga percaya gitu ya. Ibu kompak, ibu saya dibuat ke sini nggak mau. Jadi saya mohon kalah aja dah. Luar biasa Pak Bambang merendah ya orangnya ya, low profile ya. Periode sekarang ini Pak Asep Sahrudin. Pak Asep Sahrudin ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kalian yang berbahagia, Pak ST kita sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Oleh sebab itu acara akan segera kita mulai dan saya selaku pembawa acaranya mohon perkenan untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian warga RT 10 RW 14, khususnya Bapak-bapak kandidat Ketua RT 10 periode 2017-2022. Di sini sudah hadir Pak Bambang, Pak Asep Sahrudin, dan Pak Tamsil. Kemudian juga Bapak-bapak panitia pemilihan Ketua RT 10 RW 14 Alam Tirta Lestari Pagelaran Ciamas, yang dengan dedikasi tinggi, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat telah melaksanakan kegiatan pemilihan RT 10 RW 14 yang sudah berlangsung dari tanggal 5 Januari 2022, dan puncaknya hari ini adalah penghitungan suara hasil pemilihan dari Bapak Ibu warga RT 10 semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini. Adapun acara kegiatan pertemuan kita hari ini, penghitungan suara pemilihan RT 10 RW 14 Alam Tirta Lestari Desa Pagelaran Kecamatan Ciamas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara. Kemudian nanti yang kedua, sambutan dari Ketua RT 10 periode yang lama, yaitu periode 2017-2022, sekaligus laporan pertanggungjawaban pengurus RT 10 periode 2017-2022. Kemudian acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua Panitia yang nanti akan disampaikan oleh Pak Heru, ditambah dengan laporan dari tim lapangan nanti akan disampaikan oleh Raka dan timnya. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penghitungan suara, acara puncaknya ini yang kita tunggu-tunggu kan, yang akan menentukan masa depan RT kita selanjutnya nanti, yaitu penghitungan suara yang nanti akan dipimpin oleh Pak Jul dan dibantu dengan tim panitia yang lainnya. Selanjutnya yaitu acara yang kelima, penetapan calon RT 10 terpilih sekaligus penandatanganan berita acara pemilihan dan serah terima jabatan dari RT 10 yang lama kepada RT 10 yang baru. Dan selanjutnya setelah itu acara yang ketujuh yaitu sambutan atau pidato pertama, ya, pidato pertama dari Ketua RT 10 yang terpilih yang baru. Dan barulah acara terakhir nanti penutupan dan acara lain-lain. Itulah Bapak dan Ibu sekalian urutan acara kita pada acara kita hari ini. Dan tidak membuang-buang waktu lagi, selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan pengarahan dari Ketua RT 10 yang lama sekaligus laporan pertanggungjawaban beliau selaku RT 10 yang lama yang sudah memimpin kita selama 5 tahun kurang lebih. Apa-apa yang sudah beliau laksanakan, apa-apa yang belum, dan lain sebagainya. Kita dengarkan sama-sama. Kepada Pak Asep Sahrudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di hadapan kita ada Ketua RT 8 Pak Rahmat, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan RT dan para calon RT untuk periode 2022-2027, Bapak dan Ibu warga RT 10 yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata
yang diminta tadi oleh pembawa acara Pak Nasir. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sejak tahun 2017 di bulan yang sama di Januari, dan pada waktu itu pengurus RT lama keempat ya Pak Sukiman menjabat dari 2012 sampai 2017. Estafet kepengurusan beralih dengan tata cara hampir sama dengan yang dilakukan oleh panitia. Saya sangat berterima kasih sekali kepada para panitia yang sudah bekerja keras sampai hari ini akan dilaksanakan perhitungan suara. Mungkin saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada panitia, hanya ucapan terima kasih banyak gitu ya, yang tidak terhingga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal baik Bapak dan Ibu dan dijadikan ini semuanya sebagai nilai ibadah. Karena di masyarakat itu kita bekerja sosial tanpa pamrih. Mudah-mudahan Allah mencatat dan memudahkan segala urusan kita di dunia ini. Bapak dan Ibu, untuk laporan pertanggungjawaban ini nanti saya bacakan saja ya Pak Heru di hadapan Bapak Ibu semuanya. Saya sudah buat Bapak Ibu laporan pertanggungjawaban pengurus RT 10 RW 14 periode 2017-2022. Laporan pertanggungjawaban ini berisi kegiatan-kegiatan perihal program yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana. Semoga bisa berguna terutama untuk kepengurusan yang akan datang. Dengan berakhirnya kepengurusan RT 10 RW 14 masa bakti tahun 2017-2022, kami menyadari bahwa banyak sekali terdapat kekurangan. Ada program kerja yang belum terlaksana. Hal itu semuanya karena keterbatasan kami selaku pengurus, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pada bulan Maret tahun 2020. Untuk kepengurusan RT terpilih, kami berharap agar dapat melaksanakan perbaikan-perbaikan sehingga diharapkan RT 10 RW 14 lebih baik lagi dari kondisi sekarang, sehingga cita-cita untuk mewujudkan RT 10 RW 14 sebagai kawasan pemukiman yang rukun dalam kebersamaan, visi saya ya, tertib, aman dan sejahtera itu bisa terwujud. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam kepengurusan RT 10 RW 14 masa bakti 2017-2022, dan atas nama pengurus kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga RT 10 RW 14 atas segala kekurangan dan kehilapan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala usaha baik kita. Amin ya Allah ya Rabbi. Saya bacakan untuk rukun tetangga. Ini adalah latar belakang dia. Saya bacakan lembaga kemasyarakatan yang diatur dan disahkan dengan berdasarkan peraturan daerah di desa ataupun di kota yang ada di Indonesia. Salah satu fungsi rukun tetangga adalah membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya, memelihara kerukunan hidup warga, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni. Rukun tetangga merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Diharapkan dapat memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Untuk itu dalam melaksanakan tugasnya, kepengurusan RT mempunyai fungsi pengkoordinasian antar warga, menjembatani hubungan antar warga dengan pemerintah daerah, dan bertindak sebagai mediator terhadap permasalahan kemasyarakatan yang dihadapi warga. Untuk menjaga keberlangsungan terhadap kepengurusan RT dan pembaharuan program RT, maka diperlukan pergantian kepengurusan RT
periode kepengurusan RT 10 14 Perumahan Cipta Lestari selama 5 tahun pada tanggal 15 Januari 2022. Masa kepengurusan RT yang lama periode 2017-2022 sudah berakhir berdasarkan keputusan Kepala Desa Pagelaran nomor 141/1 keputusan 2017 tentang pengesahan pengurus rukun tetangga dan rukun warga Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, dan dilanjutkan dengan kepengurusan RT yang baru melalui proses pemilihan RT untuk periode 2022-2027. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban pengurus RT 10 14 Perumahan Cipta Lestari agar informasi yang ada dan program yang belum dijalankan dapat dilanjutkan oleh kepengurusan RT selanjutnya. Dasar hukum PP 47 2015, kemudian Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga pemasyarakatan, Perda Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2009 tentang lembaga pemasyarakatan desa dan kelurahan, dan Peraturan Bupati Bogor nomor 31 tahun 2012 tentang tata cara pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus lembaga pemasyarakatan desa atau kelurahan, rukun warga dan rukun tetangga. Bapak dan Ibu, wilayah RT 10 RW 14 itu berbatasan dengan sebelah utara dengan RT 12 yang paling bawah, kemudian sebelah timur berbatasan dengan jalan utama Perumahan Alam Tirta Lestari, sebelah selatan berbatasan dengan RT 8 yaitu Parahmat ya, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai atau desa Sukamakmur. Nanti peta terlampir. Kemudian untuk kepengurusan RT saya dibantu 15 orang sesuai dengan keputusan saya waktu itu selaku ketua RT R14 nomor 01 keputusan 10/14/3 2017. Jadi ada 15 personil ya di dalam LPJ ini. Selain itu juga sebagai pelindung adalah Bapak Dede Firdaus selaku ketua RW, dan Dewan Penasihat adalah para mantan ketua RT 10, diantaranya periode pertama Pak Ade Sumarna, periode kedua Pak Agus Ramdhani, periode ketiga Bapak Amir Alamsah, periode keempat Bapak Sukiman. Inventaris RT mempunyai beberapa inventaris yang merupakan inventaris kepengurusan periode sebelumnya maupun pengadaan baru selama kepengurusan. Bapak dan Ibu, ini mungkin ada beberapa yang belum tertulis di sini. Nanti mungkin saya melaporkan kepada pengurus yang baru. Kita sudah punya dispenser baju olahraga poli bapak-bapak 6 buah itu yang baru, baju olahraga futsal anak-anak kemudian 7 buah, baju olahraga futsal remaja 8 buah, jam dinding, alat kebersihan, senter besar, jas hujan keamanan, gelas plastik, sendok aluminium, bendera unggul-unggul 40 buah, dan piring rotan ya, nanti di Ibu Santi. Apabila terdapat tambahan informasi tentang inventaris menyusul. Untuk program yang sudah terlaksana di tahun 2017 dan 2022 ataupun yang belum, yaitu pembuatan portal. Jadi program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan lingkungan RT 10 14, maka dilakukan pemasangan portal di 3 gang. Perbaikan dari portal rantai ke portal besi yang sekarang sudah terpasang. Kemudian tambahan terakhir kemarin di tahun 2021 adalah portal perbatasan antara RT 12 dengan Desa Sukamakmur dan berbatasan dengan RT 10, yang tentunya ini membutuhkan pendekatan yang lebih intensif dibanding dengan pemasangan portal yang masih di dalam wilayah ya, di dalam wilayah RW 14. Karena ini berbatasan dengan Desa Sukamakmur yang tentunya harus berkoordinasi dengan Babinsa, Babin Kamtibmas, kemudian pengurus RT RW di Desa Sukamakmur. Alhamdulillah sudah terkoordinir dengan baik, nanti tinggal dilanjutkan saja. Kemudian pemasangan lampu penerangan yang kedua juga sudah penambahan dan pemasangan untuk meningkatkan penerangan jalan di lingkungan RT 10 14. Dibuatkan penerangan ialah memasang masing-masing gang. Biaya pemasangan lampu ada swadaya masyarakat seperti di Jalan Malabar, kemudian ada juga yang dibebankan kepada kas RT. Yang ketiga, pembangunan balai warga.
Pembangunan balai warga sehubungan dengan adanya permohonan dari pengurus masjid saat saya baru ditetapkan sebagai pengurus RT ingin melebarkan teras masjid, ya, karena jamaah kurang tertampung di dalam masjid. Kemudian kondisi pos RT juga sudah tidak layak, sudah hampir roboh gitu ya. Maka dilakukan pembangunan balai warga yang representatif berdasar hasil musyawarah itu. Program ini dilakukan secara swadaya atau infak dengan menyumbang Bapak Ibu ya 100.000 waktu itu, bahkan ada yang lebih. Alhamdulillah, terima kasih per kakak. Kemudian warga setempat itu diangsur selama 3 kali waktu itu dari donatur juga ada, alhamdulillah. Kemudian dari sumbangan atap ya dari kas Masjid Al-Muhajirin itu kompensasi katanya, karena pos ronda yang biaya warga dibongkar dialihkan ke yang baru. Kemudian sumbang dari kas RT, jadi pemasangan keramik lantai bawah tidak mencukupi dari dana itu menggunakan kas RT. Kemudian keempat, pembuatan nama jalan di wilayah RT 10. Nama jalan di wilayah RT 10 mengalami kerusakan, tiangnya yang patah gitu, nama yang kurang jelas gitu karena kecil dan memang sudah lama juga. Maka waktu itu diganti semuanya di 3 gang, dilakukan pembaruan nama jalan sama menyeluruh di wilayah RT 10 dengan biaya swadaya masyarakat. Kemudian pembuatan nomor rumah. Nah, untuk penyeragaman nomor rumah warga di wilayah RT 10 dengan adanya ingin ada penyeragaman, maka dibuatkan nomor rumah yang berlogokan Pemda Kabupaten Bogor sebagai identitas wilayah kita, logo RT, kemudian ada nomor rumah, kemudian ada tulisan peringatan. Maka diperlukan pembuatan nama rumah warga sama menyeluruh di wilayah RT 10 dengan biaya swadaya masyarakat. Kemudian bantu sesama peduli tetangga. Sejak ditetapkan sebagai bencana alam wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020, warga tersebut yang terpapar COVID di sini ada 7. Waktu itu Pak Nimrod, Pak Petul Kusuma, Pak Ade Kurniawan dan keluarga, Ibu Linda itu Ojan ya, Ibu Ika, Bapak keluarga Bapak Solini dan Bapak Joko Purnomo. Nah, oleh karena itu, karena ini harus isoman dan tidak diperkenankan keluar saat terpapar, maka waktu itu warga T10 dengan sumbangan sukarela dikoordinir pengurus membantu kebutuhan harian seperti sembako selama masa isoman selama isoman di rumah saja kurang lebih 10 hari. Kemudian yang belum terlaksana ini program saya yaitu pembuatan gapura. Nanti silakan saja kalau memang ini dirasa perlu oleh pengurus baru silakan. Kemudian selokan ya, kemarin hasil rapat terakhir ingin diganti dengan hong ya, hong itu yang bentuk kotak. Itu silakan saja. Dan bahkan ada juga yang beri masukan ingin adanya betonisasi jalan per gang. Itu mangga saja karena ini membutuhkan biaya yang sangat berat, tentunya butuh pembahasan dengan warga selanjutnya. Kemudian laporan keuangan. Dana kas RT diperoleh dari iuran bulanan sebesar, setelah saya pilih ada kenaikan 5.000 waktu itu untuk penyesuaian iuran sampah, kenaikan sampah, dan ingin mengisikan dana sosial kematian sebesar Rp3.000. Jadi 32 masuk ke kas, Rp3.000 untuk iuran sosial kematian. Dipisah ya, pemegang keuangannya terpisah. Untuk uang kas pegang bendahara Pak Joko, kemudian untuk iuran dana sosial kematian dipegang oleh Pak Ari. Ya. Alhamdulillah Ibu Ari hadir di tengah kita. Kemudian ke pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu adalah gaji petugas keamanan 750. Kemudian iuran sampah, kas dan sumbangan kematian RW sebesar 825.000 per bulan. Kemudian sebelumnya ada sumbangan untuk posyandu, tapi sekarang sudah dihilangkan, tidak ada. Sumbangan ke Masjid Al-Muhajirin setiap bulan 100.000. Kemudian THR petugas keamanan, humas, dan itu diserahkan kepada warga tiap tahun. Kemudian pengeluaran non rutin,
Sumbangan kematian warga sebesar 750.000 dari dana sosial kematian. Sumbangan warga yang sakit 150.000 per orang. Sumbangan warga yang melahirkan sebesar 150.000 per orang. Sumbangan untuk pengajian RT RW dengan besaran yang disesuaikan. Pembelian alat tulis menulis dan fotokopi. Kemudian pembiayaan atas pelaksanaan program RT, misalnya lampu yang putus, portal, pengecatan dan sebagainya. Rekapitulasi saldo dari kas RT. Untuk saldo kas RT posisi sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 adalah sebesar 4.822.000. Ya, 4.822.000. Yang kedua, saldo kas sosial kematian sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 adalah 5.351.000. Kemudian dana kas arisan ibu-ibu sampai dengan tanggal 15 Januari adalah sebesar 3.020.000. Jadi kalau dijumlahkan ini kurang lebih ada 13 juta ya. Saya belum jumlah keseluruhannya, jadi per item saja. Jadi itu Bapak dan Ibu, penutup tugas dan fungsi RT sebagai mediator untuk membina kerukunan antar warga dan menjembatani hubungan antar warga dengan pemerintah daerah harus tetap berjalan. Nah, tetapi untuk evaluasi peningkatan pelayanan dan kesinambungan program, maka perlu kiranya dilakukan pembaharuan kepengurusan RT setiap 5 tahun sesuai dengan Perbu. Sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan RT 10 14 Perumahan Kita Lestari Comas Bogor periode 2017-2022, maka dibuatkan laporan pertanggungjawaban ini ya pengurusan RT 10 14 Perumahan Kita Lestari dengan harapan dapat digunakan untuk oleh pengurus RT yang baru untuk menggali informasi dan melaksanakan program berikutnya. Demikian disampaikan laporan pertanggungjawaban Ketua RT 10 14 periode 2017-2022 dalam acara serah terima yang nanti akan diberikan waktunya oleh pembawa acara untuk dapat dipergunakan bagaimana mestinya. Ini lampirannya ada SK dari desa, SK dari RT, gitu ya, ada data kependudukan, data kas RT, laporan dana kas RT dengan denah. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut oleh pengurus yang baru. Bapak dan Ibu, itu saja saya bacakan supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk memahami apa yang sudah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Mungkin ada salah kata, sikap, perbuatan saya. Karena di masyarakat itu kita harus betul-betul selalu diuji kesabaran kita, gitu ya. Tidak hal-hal yang seharusnya kita kalau ada warga yang memang dinyatakan kurang baik oleh kita tidak bisa secara langsung untuk sesuai dengan keinginan kita, gitu. Kita harus dilakukan secara musyawarah. Itu mungkin ya dari saya untuk penyampaian sambutan dan sekaligus laporan pertanggungjawaban. Saya serahkan sepenuhnya kepada panitia, dan apapun hasilnya Pak, seperti yang tadi saya sampaikan saat ada pertemuan 3 calon kandidat, sehubungan saya ingin fokus, gitu ya, ingin fokus kepada keluarga dan fokus kepada pekerjaan saya. Alhamdulillah Pak Bambang dan Pak Tamsil bersedia untuk melanjutkan kepengurusan yang baru. Siapapun nanti setelah perhitungan suara, saya tetap akan support, saya akan bantu program-program beliau, dan saya juga sebagai warga insya Allah akan ikut Pak mendukung program-program nanti yang akan dibuat oleh kepengurusan yang baru. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, is the best banget waktu itu ya. Alhamdulillah, saya mewakili dari panitia kepada saya mengucapkan banyak terima kasih.
membangun kerukunan bertetangga itu tidaklah mudah. Kita tinggal membalikkan tangan itu tidak seperti itu. Harus benar kata Pak Asep itu harus sabar banget. Makanya luar biasa. Dan ini contoh untuk kandidat ini luar biasa, ilmu ini, laporannya ini detail sekali. Saya suka 100% saya suka laporannya. Artinya kenapa tadi panitia menetapkan untuk laporan pertama dituangkan supaya ada bapak-bapak ibu warga RT 10 bisa mendengar, menyaksikan program-program Pak RT kita yang lama yang sudah begitu gagah, gigih dan perkasa dalam di RT kita ini, membangun di RT kita ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Asep. Menginjak lanjut ke mengenai pemilihan, Bapak-bapak Ibu, kami selaku panitia mohon sangat maaf. Kenapa beberapa hari yang lalu kita memilih tidak di tempat ini? Karena kami mempunyai alasan tertentu. Kenapa sekarang ini bisa ada di lokasi ini? Ini memang sudah disetel oleh panitia, karena pada waktu itu alasannya supaya tidak mau mengganggu awal dari pemilihan proses itu kan selalu banyak tanya jawab dan lain-lain. Ini kita alihkan di Galunggung. Artinya kami panitia tidak mengklop atau di gedung ada di Galunggung saja, tapi pengen panitia cepat bekerja. Yang kedua mengenai surat kata suara, kami panitia sangat menjamin suara bapak-bapak ibu warga RT 10 mutlak, dan kotak suara ini tidak ada masukan-masukan yang negatif, tertulis resmi, diawasi oleh panitia semua. Terus untuk penghitungan nanti bapak-bapak ibu silakan, kalau ingin berhitung nanti kita sama-sama, nanti akan dilaporkan oleh pemuda kita yang melaksanakan dengan malam hari. Saya juga mengucapkan terima kasih pemuda Raka, Bima dan Kawa. Mudah-mudahan ini generasi RT 10 ini kita bisa bangun anak-anak kita untuk meneruskan RT 10 ini dengan generasi yang muda seperti ini. Begitu. Nah, ini tugas daripada kandidat nanti ke depan supaya dijadwalkan program anak-anak muda kita. Gitu. Silakan, saya tidak panjang lebar, bapak-bapak, ibu-ibu. Resmi sekarang ini hari kami akan menghitung apa yang Bapak Ibu lihat. Inilah hasil daripada kerja panitia, dan saya serahkan kepada pemuda yang melaksanakan pengambilan kotak suaranya, kata suaranya, sampai dari mengedar sampai diambilnya kembali. Ada sebenarnya kendala-kendala. Nah, ini mudah-mudahan tugas daripada Bapak Ibu dan kandidat ini untuk menghimpun lagi warga kita ini yang belum menyadari, belum bisa membaur, entah itu yang kontrak ataupun yang memang pemukim asli di sini, yang memang warga asli di sini. Itu kita supaya aksi guyupnya itu nanti tugas bapak-bapak, ibu-ibu, bukan tugas kandidat saja, tapi tugas kita bersama. Nah, ini nanti mungkin ada laporan dari pelaksana bahwa kendala-kendala di luar sana, supaya di kemudian hari kita bisa lebih berdemokrasi yang baik. Terima kasih. Mungkin saya serahkan dulu. Selamat datang Pak Joko. Terima kasih. Saya serahkan kepada pemuda pelaksana.
Terima kasih Bapak Ketua Panitia. Menindaklanjuti apa yang dikatakan Ketua Panitia, berikut saya menyampaikan untuk kertas suara yang sudah dibagikan kepada warga serta yang sudah diserahkan kembali kepada kami selaku petugas. Berikut untuk yang pertama, Jalan Gunung Malabar itu terdapat 66 suara dari total 28 rumah. Untuk Jalan Gunung Galunggung 55 suara dari 22 rumah. Lalu untuk Jalan Gunung Tangkuban Perahu itu terdapat 54 suara dari 21 rumah. Jadi total semuanya itu ada 175 suara dari ketiga jalan tersebut. Silahkan dilanjut Bapak. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini hanya cuma pemberitahuan saja kendala yang ada di lapangan, bahwa pemuda kita sudah bersikeras tengah malam juga diketok langsung sampai pagi. Kita tunggu beberapa saat juga belum juga memberikan suaranya. Tapi ada juga, kalau catatan ini panitia menerima SMS. Memang kita memberikan suatu kelonggaran warga kita yang sedang bepergian. Artinya ada mungkin ada salah satu warga menunggu orang tuanya di sana, kita per SMS per WA ya Pak Jul ya. Betul. Nah jadi kerahasiaannya itu ada di panitia. Saya juga nggak tahu dia nuntut siapa ya. Nanti yang akan menyebutkan setelah penghitungan ini langsung ditambahkan ya Pak Jul ya. Ditambahkan dari hasil penghitungan ini ditambahkan. Karena tidak dimasukkan. Kan nggak dimasukkan kan suratnya? Enggak, jadi langsung di Pak Jul ya. Jadi disinilah panitia menyimpan benar-benar rahasia daripada warga, karena kita melatih warga dan kita semua untuk berdemokrasi. Itu saja, ibu-ibu, satu kesempatan saya memberikan sedikit ruang Pak Panitia. Adakah bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya? Silakan. Saya Pak. Ya. Untuk kertas suara yang sudah disebarkan sebanyak 175. Itu kalau yang tidak ada, itu kertasnya kembali atau bagaimana? Gitu. Jadi ini terisi semua. Yang sudah masuk di sini 175. Yang 175 itu yang sudah diserahkan maupun sudah dikembalikan lagi ke petugas. Nah, sudah masuk 175 totalnya. Total. Oke. Ada lagi Ibu? Jadi di kotak ini secara catatan dengan petugas yang dilempar 175, yang di kotak 175 ditambah satu ya, deal Bu ya, deal. Nah, Berarti total 176 ya. 176 bukan surat suaranya, tapi kertasnya 175 Plus. penambahannya plus satu suara. Dua suara atau satu suara itu? Dua, suami istri. Oh iya, dua. Dua suami istri ya. Dua berarti. Kalau misalnya kertas, nanti siapin kertas buat nanti siapa yang mau menghitung. Ya. Ini ada. Itu nanti Pak ini Pak. Jadi, ya. Mungkin itu suara yang sudah masuk 175. Oh. Yang nanti Betul. Nanti kita sama-sama kita membuka, kita hitung lagi, ya, kita hitung lagi pas tidak dengan nilai yang ada, ya kan? Kalau nanti lebih, monggo silakan ibu-ibu mengambil sikapnya, bapak-bapak, atau kurang, itu monggo juga mengambil sikapnya. Bagaimana kita lembut? Oke, ini saya berikan ibu-ibu untuk bisa sama-sama menghitung, bapak. Jadi hanya itu saja, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke ya, deal ya. Saya kembalikan lagi ke panitia. Baik ya Bapak Ibu, kita segera
Bapak Ibu, segera kita akan lakukan untuk membuka kotak suara ini. Mari kita sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 175 ya. Suara yang masuk ke kotak kami itu sekitar 172. Coba di kerdus. Ada nggak di kerdus? Kayaknya yang itunya pengelipatnya 3 lagi ada. Ya, jadi total suara yang masuk ke kotak kami ini ada 172 ya Pak ya. Ini panitia waktu pelaksanaan yang masukin panitia atau Langsung warga? Langsung warga. Nah ini ada indikasinya mungkin, tapi saya jamin panitia ini jujur. Mungkin pada waktu warga itu masukin ada yang 1 atau ada yang 2, karena kan dilipat panitia hanya tahunya masuk itu aja. Mungkin kesalahan juga dari panitia tidak mengecek, tapi pengecekan ada. Tapi yang masukin itu karena dilipat, mungkin lipatan itu bisa 1 atau 2. Gimana? Menurut warga kira-kira kita hitung saja ditambah. Jadi 172 ditambah 2. Tambah 2, jadi totalnya suara 174. Oke? Ya. 174 ya. Ya, 174. Oke nih kita deal ya. Silakan yang warga. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk penghitungan suara. Dari mulai yang pertama ini, itu udah siap ya Bapak Ibu untuk yang silakan untuk yang mau menghitung mereka itu untuk membantu panitia. Ya. Oke, yang pertama nih kita mulai Bismillah. Pak Tamsil. Tepuk tangan dulu dong. Pegangin Pak Asep, pegangin ntar loncat lagi. Ini ya pingsan. Bapak. Wah ini kalau ini gimana menurut Bapak ini absen atau gimana? Tidak sah gimana? Ada 3 ini, dari 1 ya nanti itu absen ya. Bisa Pak. Kita lanjutkan. Ini absen juga ini. Milihnya 3-3 ya, sayang banget. Oke, ini Bapak Asep ya. Bapak Asep. Pak Asep. Pak Bambang. Bapak Bambang. Bapak Asep. Bapak Asep. Sorry ini karena nggak kelihatan pulpennya, mungkin ada 3 ya kalau menurut saya ini Pak panitia ya. Jadi ini absen ya. Absen ya. Karena ini ada 3 coporengan. Absen ya. Oke lanjut. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Jagus. Bapak Tamsil. Bapak Asep. Ini ada 3-3-nya yang dicoblos jadi absen ya. Ini juga absen, ada 2 orang. Absen lagi.
Ini juga absen. Wih. Jangan sampai yang absen menang nih. Bapak Asep. Yang semangat ya. Bapak Asep. Yang semangat lagi. Bapak Asep. Bapak Asep. Gak bisa nolak. Bapak Asep. Jadi Bapak Bambang. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Asep. tarik nafas dulu, Pak. Ya itu ya. Sampai buat Mohon bijaksananya aja harusnya. Kita lanjut lagi ya. Bapak Asep. Bapak Asep. Asep, ini warganya loh ya. Pak Asep. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Tamsil. Jadi ini saya minta pendapatnya buat Bapak dan Ibu. Jadi di sini dia ada dua yang dicoret, namun yang terpilih adalah Pak Tamsil. Tapi di sini ada dua coretan, yang satu dicoret. Apakah mau ini absen? Absen. Oke. Absen ya. Nah ini juga sama kasusnya. Tidak ada dua coretan. Mungkin absennya sih kepada Pak Tamsil mungkin, tapi ini absen. Absen. Bapak Asep. Yang mana kamu? Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Asep. Bapak Bambang. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Ah, ini absen ya. Absen. Oke lanjut. Bapak Asep. Yang semangat dong Bu. Bapak Tamsil. Bapak Bambang. Bapak Asep. Bapak Bambang. Bapak Tamsil. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Bambang. Bapak Asep. Telak banget. Bapak Asep. Bapak Asep. Doa warga itu, Pak. Lanjut. Bapak Bambang. Bapak Bambang. Bapak Asep.
Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Tamsil. Bapak Bambang. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Bambang. Pak Tamsil. Pak Tamsil. Pak Tamsil. Nah ini ada dua ya, jadi aksen ya. Aksen ini Pak. Oke lanjut, Pak Asep. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Tambang. Yang satu iketan lagi nya semangat ya. Baru berdoa lagi. Ini harus semangat nih. Mudah-mudahan ini kalau kandidatnya luar biasa. Supaya ada saingnya nggak semangat. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Ini jadi Pedro. Bapak Tamsil. Bapak Asep. Bapak Asep. Lanjut kemana, Bu? Bapak Asep. Oh, ini absen ya? Absen. Bapak Tamsil. Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Tamsil. Bapak Bambang. Semangat. Bapak Tamsil. Bapak Bambang. Bapak Tamsil. Biar semangat dulu, tarik nafas dulu. Suara lagi. Telaklah udah, alhamdulillah. Bapak Bambang. Bapak Tamsil. Ini absen. Waduh. Ya, yang terakhir. Wih. Bapak Tamsil. Bapak Ibu, kemarin kan ada suara yang melalui WA itu ada 2 orang. Ya, tolong ditunjukkan kepada semua yang ada di sini. Jadi ada 2 ini, ada pilihan nomor 3. Jadi ada 2 di WA ini yang masuk. Jadi ada 2 orang. Itu milih nomor 3 dua-duanya. Bapak Bambang. 2 suara. Oke. Jadi, coba tolong dihitung masyarakat untuk suaranya. Jadi total semua adalah surat kotak yang masuk 172 melalui WA 2. Jadi total keseluruhan adalah 174. Oke, Bapak Ibu. Silakan masyarakat dihitung. Bapak Ibu juga yang
Absennya itu. Jadi total yang masuk sudah sesuai. Baik, dari hasil penghitungan suara hari ini untuk Bapak Asep itu ada 81 suara. Bukan untuk Bapak Bambang sendiri ada 35 suara. Untuk Bapak Tansil ada 41 suara. Untuk yang absen, jadi untuk yang absen itu ada 17, jadi total 174 suara. Oke, sah? Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat ini bukan main, sayangnya cintanya warga itu kepada Pak Asep. Biarin aja Bu Asepnya cemburu. Nah, dengan adanya guyuban ini, 3 kandidat Pak Asep dan Pak Tamsil serta Pak Bambang, inilah keluarga kita. Warga kita adalah keluarga kita. Ya kan? Memang pada waktu proses, ya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Sampai saya cerita ini, Pak Asep saja mengundurkan diri lewat WA, dan kita bingung. Begitu dicintai sama warga, ini komandan kita ini mengundurkan diri. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan berembuk dulu sama jajaran panitia supaya kalau kita tidak berembuk berarti kita panitiaan. Kita pengen bahwa kita ditunjuk oleh masyarakat warga RT 10, kita juga punya kewenangan dengan adanya dinamika seperti ini. Saya minta waktunya kepada ibu-ibu sedikit, saya rembuk dulu sama panitia. Boleh Bu? Boleh Bapak? Oke. Beliau yang juga kalau melihat semangatnya warga memilih antusias yang telak banget tuh jumlah suaranya 81 kan, kalau jauh ya jadi kelihatannya warga masih menginginkan beliau. Walaupun beliau menolak, tapi kita serahkan kepada warga. Kita serahkan pada warga. Beliau sebagai warga yang baik tidak boleh menolak. Harus begitu. Kita tanya lagi kepada warga, tapi warganya ada di sini ya. Itu saudara saya. Silakan Pak Tuan. Ternyata kita lihat nilai daripada Pak Asep ini luar biasa, masih diinginkan oleh warga kita, ya kan? Tapi panitia juga tidak mau begitu saja bahwa menginginkan warga. Memang benar warga menginginkan Pak Asep, karena Pak Asep sendiri sudah lapor dengan panitia, ya kan? Nah, panitia sudah berembuk, akan kita tawarkan lagi kepada Pak Asep bahwa kita memberikan motivasi kepada Pak Asep. Warga kita ini mayoritas masih menginginkan Pak Asep menjadi RT 10. Kenapa panitia berembuk? Artinya kita panitia juga tidak mau menghalangi kalau memang itu kehendaknya Pak Asep kemarin itu
mengundurkan diri karena memang kebutuhannya, ya kan? Tapi ada dua hal lagi, apa karena dengan emosi, ya kan? Nah, kita tawarkan lagi supaya bapak-bapak ibu-ibu kita ini transparan banget, panitia ini benar-benar transparan gitu. Ntar juga Pak Ada di luar berjalan, ya kan? Gitu, boleh capek-capek, ya kan? Nah, ini kita tawarkan ya. Kita tawarkan Pak Asep, kami panitia menawarkan kembali kepada Pak Asep. Silakan Pak Jun di itu kan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, kita tawarkan kembali untuk calon terpilih. Mudah-mudahan beliau melanjutkan kepemimpinan di RT10 karena saya yakin beliau adalah orang yang sangat positif. Semangat, semangat. Jadi ini permintaannya ada RT. Mohon untuk dipertimbangkan segala sesuatunya. Tapi diskusi sama ibu boleh Pak? Boleh. Jangan di kamar aja diskusi. Ibu-ibu gimana, lanjut nggak? Lanjut. Kepercayaan warga. Udah jangan dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Panitia yang saya hormati, Bapak dan Ibu warga RT10, saya berterima kasih atas kepercayaan, ya, atas kepercayaan dari seluruh warga RT10. Dari hasil perhitungan jumlah suara 174, suara 81 nih. Ya, sungguh-sungguh sangat di luar dugaan saya Pak. Ya, tadinya saya itu minta kesempatan gitu kepada warga itu supaya saya lebih fokus ke yang lain dulu gitu. Karena kan di sisi lain saya memang di kedinasan ya ada sesuatu yang saya ingin fokus ke depan. Di usia saya 42, kemudian di masa kerja saya yang dibilang masih lama, ada tuntutan-tuntutan lain gitu. Tadinya ya tuntutan-tuntutan lain yang saya harus punya cita-cita ke arah situ gitu. Tetapi kan itu kembali kepada nasib dan rezeki nanti saya ke depannya gitu kan ya. Nah, dengan melihat hasil perhitungan ini, saya kembalikan kepada ya panitia dan mungkin kepada istri saya Pak, karena tidak mungkin melanjutkan amanah dari warga, istri saya di rumah tidak support, itu satu. Kemudian yang kedua, warga juga kalau hanya sekedar memilih saya, tetapi tidak mensupport sepenuhnya terhadap program dan kegiatan saya kadang-kadang gundul sendiri Pak di dalam rumah. Kasihan istri saya. Artinya gini, ketika saya mau menginikan program nih, mengundang nih, warga ada yang datang sedih Pak. Udah biasa Pak. Udah biasa Pak. Jadi bukan karena apa hal-hal saya tidak ada sesuatu yang pada enggak, malah saya sangat berterima kasih, semangat saya keluar kota aja panitia udah bergerak cepat, saya senang Pak. Itu kemarin salah persepsi aja ya, mohon maaf, wajar saja kalau ada yang bertanya. Kita harus tetap berkepala dingin. Tidak, jadi intinya saya tuh menyampaikan kekurang nyamanan saya itu di situ sebetulnya. Ya, jadi ketika saya mengundang, kemudian warga kok orang hadir cuma 8, 10. Kalau soal rapat, saya juga sebagai ketua RT, untuk mengundang warga, nggak semua hadir juga, Pak. Tapi kalau ketika program itu disepakati oleh warga yang hadir, ada aja Pak yang memang keberatan inilah itulah, kan harusnya tidak ya.
Itu mah keluh kesah saya selama 5 tahun. Itu kemudian pengurus juga istilahnya ketika ditunjuk sebagai pengurus, ya saya sih berkeinginan tetap guyup. Makanya saya di kerja sosial si A ini punya masalah, misalnya ya, saya udah capek, saya mengundurkan diri, saya ini dan lain sebagainya. Tapi si saya tidak langsung responsif, makanya ini sosial. Beda dengan pekerjaan, itu gak benar, ganti yang lain. Tapi kan di sosial tidak seperti itu. Pendekatannya lain. Pendekatan sosial itu kekeluargaan, ya, bukan aturan yang harus diterapkan. Beda. Jadi itu makanya saya selama 5 tahun tidak pernah mengganti, merevisi, kecuali pindah pun ya udahlah, kosong aja, biarin kita handle sama yang lain. Itu Pak. Jadi kalau memang Pak Ketua Panitia, kemudian di sini suara kedua Pak Tamsil berkenan, ya enggak itu. Tapi kalau misalnya Pak Tamsil juga istilahnya keberatan, panitia juga belum bisa menetapkan, dan saya serahkan kepada istri saya juga. Ayo Bu, lanjut apa tidak? Ayo Bu. Peganglah kepercayaan warga. Mudah-mudahan warga lebih baik lagi, lebih mau lagi gitu, lebih kompak lagi. Kita support, kita semuanya support. Mungkin kurang piknik ya ibu-ibu ya. Dengan apa namanya, ibu sambutan dari Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan terima kasih banyak kepada warga RT 10 yang sudah memberikan suaranya, terutama kepada suami saya gitu ya. Amanah ini nggak gampang ya. Kalau untuk sehari, 2 hari, bahkan 1 minggu, mungkin saya rasa saya nyaman, saya enak gitu ya. Tapi kita menjalani ini kan kurang lebihnya nanti 5 tahun. Entah 5 tahun ke depan tantangan saya dan suami itu untuk menjadi ketua RT pasti akan lebih berat lagi gitu kan. Lebih berat lagi, lebih menantang lagi, pastinya apa ya? Saya pun apapun yang sebetulnya keputusan suami saya gitu untuk menjadi RT ataupun tidak, sebetulnya saya sebagai istri mensupport. Apalagi untuk karir gitu kan. Sebetulnya kalau karir itu, kerjaan itu lebih utama, karena kan memang kewajiban suami itu menafkahi rumah tangga, anak dan istrinya. Begitupun untuk kerja sosial. Namanya kerja sosial, punten ibu, bapak gitu pasti banyak kekurangan gitu ya, pasti banyak mau baik, saya pasti diomong terus gitu kan, apalagi saya punya kesalahan gitu pasti akan lebih gitu ya. Tapi inilah apa namanya, pengalaman saya selama 5 tahun ya, pengalaman saya 5 tahun luar biasa, mudah-mudahan menjadi satu amal ibadah buat kami. Amin. Amin. Ya, walaupun misalnya di kanan kiri depan belakang membicarakan, mudah-mudahan membicarakannya kebaikan. Amin. Mudah-mudahan pembicaranya kebaikan, itu menjadikan satu ladang amal buat saya dan suami. Intinya kalau saya ketika suami memang mampu dan apa namanya kuat menghadapi cobaan 5 tahun ke depan. Begitu juga dengan bapak-bapaknya dan ibu-ibu suara-suaranya gitu ya, saya sebagai istri mensupport apapun gitu, walaupun saya nanti semangat lagi dan artinya saya pun mendukung apapun keputusan suami. Mudah-mudahan suami
keputusan yang baik, yang tepat, yang baik buat saya dan keluarga. Terima kasih atas kepercayaannya 5 tahun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, gitu, terutama Ibu-Ibu ya, saya kan bersentuhan langsung dengan Ibu-Ibu. Mohon maaf apabila selama 5 tahun ini saya punya salah, terus kurang komunikasi dengan ibu-ibu. Apapun misalnya ada kritik dan saran, sebetulnya bisa langsung, apalagi zaman teknologi sekarang canggih gitu ya, bisa melalui WA ataupun bisa datang ke rumah. Walaupun 100% saya tidak bisa mengayomi Bapak Ibu 100% karena saya punya kegiatan yang harus saya jalani sehari-hari gitu. Jadi ketika saya pulang mungkin ada waktu, pasti saya insya Allah akan memberikan waktunya gitu kan, untuk menengok atau untuk misalnya bersosialisasi dengan tetangga gitu. Cuma saya tidak bisa 100% gitu ya, tidak bisa langsung ngobrol dengan ibu-ibu gitu langsung, karena waktu sayangnya, mohon maaf gitu aja. Itu aja mungkin sedikit dari saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak RT suami ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asep. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke Pak Asep. Kalau terbuat ya Pak Asep ya. Jadi Ibu itu sebetulnya keputusannya memang mensupport Pak, artinya mensupport Pak, mensupport apapun segala keputusan dari Bapak. Ya kami selaku warga di sini juga akan mensupport kembali. Ya kami persilakan. Pak, benar. Setuju nggak Pak Asep lanjut? Boleh saya ngomong sebentar ya? Bu, maaf ya. Sedikit dari Pak. Yang RT sama. Silakan Pak. Saya Ibu RT. Kalau suara sumbang banyak juga Bu. Betul. Tapi kita nggak bisa nggak ada aja. Kedudukan RT sama. Kalau suara sumbang ada aja Bu, walaupun tidak secara langsung. Iya. Saya terima dengan lapang dada begitu. Ini yang mungkin itu aja yang saya bisa berikan support untuk Bapak Asep kalau memang terpilih kembali dan bersedia. Itu aja. Terima kasih. Sudah terpilih Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat, kemudian saya terima kasih. Jadi intinya apabila Bapak dan Ibu menerima kondisi saya ya, karena kan istilahnya saya itu orang kerja ya, sama Pak Heru, Pak Nasir gitu kan ya, yang lainnya yang tidak bisa istilahnya standby di hari-hari kerja, terutama ada di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya memaklumi kondisi saya saat ini dengan ya berat saya mengatakan ya dengan jangan bilang berat harus ikhlas ya dengan penuh tadi pertimbangan dari pandangan dari istri, apabila Bapak dan Ibu semuanya menerima kondisi saya saat ini. Gimana Bu? Kan tadi udah bilang mensupport Pak. Yang penting Bapak Ibu mau mensupport saya enggak? Jadi jangan hanya menulis saya cari kertas saja maksudnya, tapi tetap mendukung istilahnya program kita. Karena RT itu ingin membangun sesuai keinginan Bapak Ibu, tapi kan apalah daya tidak punya sumber pendapatan dari luar gitu. Jadi tetap dari Bapak dan Ibu. Saya juga mengukur kemampuan kita semuanya. Keinginan besar tapi terbentur juga dengan anggaran. Makanya apalagi di lingkungan RT gitu ya, alam Tirta ini
jauh dari kabupaten, itu sangat sulit untuk lingkungan RT itu mendapatkan bantuan-bantuan apapun seperti pembangunan balai warga. Saya sudah mengajukan proposal nol gitu, untuk mengajukan ke desa saja nol gitu. Apalagi seperti jalan-jalan lingkungan ya, aspal itu sulit gitu, kecuali jalan desa yang 16 Januari diberi bantuan dari desa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Bapak dan Ibu. Saya lanjut dengan mensupport semua program kegiatan nanti yang kita rancang sama-sama ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kedepannya kita bisa guyup lagi, bisa rukun lagi, lebih baik dari yang selama ini saya 5 tahun belakang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dulu kita belajar, sekarang kita bukan belajar lagi, kita harus punya nilai. Bukan belajar lagi, kita punya nilai harus. Dan diumumkan lagi, kita mempunyai 2 kandidat termasuk saya akan menuju ke tingkat RW. Artinya RT 10 punya satria. Bukan saya pengen jadi RW, bukan Pak Kamsi pengen jadi RW, tapi RT 10 luar biasa punya 2 satria yang maju untuk membangun nalar kita ini. Kita support. Nah, terima kasih. Ini hanya pengumuman saja. Ayo kita sama-sama membaca Bismillah dengan hati yang bersih. Sekarang ini berjalan, sudah disiapkan berita acara oleh panitia. Saya bacakan ya, kita sahkan langsung bahwa RT terpilih, kita bacakan. Baru saya tanda tangan. Nanti akan kita tembuskan ke RT, ke RW dan ke desa. Pada hari ini, Minggu tanggal 16 Januari 2022, bertempat di Balai Warga RT 010 RW 014. Kami panitia pemilihan calon ketua RT 010-014 Perumahan Alam Tirta Lestari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, yang terdiri dari 1. Heru Purnomo sebagai ketua, 2. Zulkifli sebagai sekretaris, 3. Muhammad Nasir sebagai anggota, 4. Raka sebagai anggota, 5. Bima sebagai anggota, 6. Kawa sebagai anggota. Telah melaksanakan perhitungan suara pemilihan ketua RT 010-014 periode 2022 sampai dengan 2027, artinya 2022 dan 2027. Dengan hasil sebagai berikut: Saudara Tamsil Marzuki meraih 41 suara. 2. Saudara Asep Sahrudin NPD meraih 81 suara. 3. Bambang SD meraih 35 suara. Berdasarkan jumlah suara yang diraih oleh masing-masing calon tersebut, maka yang memperoleh suara terbanyak adalah Bapak Asep Sahrudin. Sebagai calon terpilih untuk disahkan dengan Ketua Rukun Tetangga RT 10 Rukun Warga RW 14 Perumahan Alam Tirta Lestari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas,
Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mestinya. Panitia pemilihan ketua RT 10 RW 14 Perumahan Alam Desa Lestari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas. Ketua panitia, ibu-ibu, saya tanda tanganin ya. Berarti sah. Nanti kita kirim. Sah. Langsung ke RW. RW terkait nanti setelah sudah pemilihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sahih sudah saya tanda tangani, sekretaris sudah saya tanda tangani. Nanti Bapak sekretaris maupun anggota akan mengirim keputusan ini ke sana setelah dapat informasi supaya kita terpilih. Ya, jadi untuk selanjutnya penyerahan hanya simbolis saja kepada ketua panitia, nanti kita kembalikan lagi. Itu ya, silakan. Lanjut. Setelah terima jabatan ya. Terima jabatan. Namun nanti akan diserahkan kembali kepada ada 3 yang tadi saya sebutkan. Ya. Ini uang kas arisan ibu-ibu. Jadi 3 juta ya sekian. Ya Bapak. Kemudian Ibu Bapak, saya sampaikan kembali untuk saldo kas RT 4.822.000 sudah disiapkan dalam satu amplop, jadi ada 3. Kemudian uang kas sosial kematian yang tadi selisih 3.000 per iuran wajib itu 5.351.000, dan uang kas arisan ibu-ibu 3.020.000. Saya serahkan kepada panitia ya Pak ya. Panitia mewakili karena RW terpilihnya juga belum bisa diundang ya, belum ada pemilihan, saya serahkan kepada panitia. Kemudian panitia nanti menyerahkan kembali kepada RT terpilih Pak. Karena orang yang sama kan. Oke ibu-ibu, ini saya terima, ya kan? Nanti akan kita kembalikan lagi kepada RT terpilih. Saya terima dulu. Terima kasih Pak RT. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi. Ya, karena orang yang sama kan. Harusnya ke yang baru. Saya kembalikan serah terima ini tugas kinerja Pak RT dengan beserta dokumen serta dana kas RT. Saya serahkan kembali mewakili warga RT 10 kepada RT yang terpilih. RT baru. Orang yang sama. Mudah-mudahan Bapak RT kita ini diberikan kesehatan, bisa melaksanakan tugas sebagai sosial kemasyarakatan, supaya juga Pak RT menjadi jadi teladan bagi warga kita. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak RT. Ya kan. Terima, ini amanah terbaru dari Bapak Ibu warga yang sudah dikoordinasikan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pak Heru. Terima kasih, mudah-mudahan kedepannya kita
lebih baik lagi. Amin. 5 tahun yang sudah saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini meningkat waktu hari Minggu tanggal 16 kami selaku ketua panitia resmi dan kami mengucapkan selamat untuk Pak RT yang baru dan panitia detik ini sudah menjadi kembali ke masyarakat RT 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.